Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran kita kali ini melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan masih belajar tentang manajemen soft skill. Ya, di dalamnya akan kita diskusikan tentang bagaimana konsep berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Ya. Oke. Oke. Pembelajaran kali ini terkait bagaimana berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Tentunya ini dikaitkan dengan upaya kita untuk lebih memahami konsep berkomunikasi dengan efektif, mengidentifikasi hambatan komunikasi, lalu juga menerapkan teknik komunikasi persuasif. Lalu di sisi lain juga dari pembelajaran kali ini kita akan mengembangkan bagaimana gaya komunikasi yang profesional. Sehingga nanti setelah lulus atau di dunia kerja atau di dunia bisnis ada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengkomunikasikan ide Anda, mengkomunikasikan beberapa penugasan yang ada di lingkungan kerja atau bisnis. Eh, dalam hal komunikasi, tentunya sekarang kita berada di era baru yang disebut era digital. Jadi dipahami bahwa komunikasi tidak hanya sekedar bagaimana menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, tetapi harus diingat bahwa di era disruption atau gangguan ya digital, diganggu bukan diganggu dalam arti seperti gangguan frekuensi, tetapi gangguan kompetisi ataupun persaingan. Ini komunikasi yang efektif menuntut pemahaman dalam berbagai konteks langkah atau juga multimodal yang di dalamnya berbicara tentang bagaimana komunikasi yang baik ini terkait komunikasi verbal, nonverbal, dan digital. Di dalamnya juga ada hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait kecepatan respon dan kemampuan membangun makna secara bersama. Selanjutnya dipahami bahwa komunikasi yang efektif, nah, ini merupakan proses menyampaikan pesan, sehingga pesan itu secara konstruktif ya terkonstruksikan, mampu dipahami, lalu diterima, dan pada akhirnya menghasilkan tindakan, tidak hanya memahami dan menerima saja tanpa melakukan arahan-arahan yang ditetapkan dalam komunikasi sebelumnya. Sehingga ada dampak dari komunikasi modern terhadap implementasi komunikasi itu. Di antaranya yang harus dipahami terkait tentang sinkronus dan asinkronus, di mana di dalamnya ada keseimbangan antara komunikasi real time tatap muka ataupun juga video call dan komunikasi yang tertunda yang bisa dibaca atau diulang atau di reminding atau juga dibahas di waktu yang berbeda. Ini merupakan kemampuan atau kompetensi kunci. Yang kedua, hiperpersonal, di mana media digital memungkinkan secara individu mampu mengelola kesan atau istilahnya impression management yang tentunya lebih intensif, berulang-ulang, dikirim secara masif, namun juga rentan terhadap mispersepsi karena ada yang tidak nyaman, ada cara pandang yang berbeda, bisa saja. Dan yang ketiga, komunikasi visual atau diistilahkan infografis ya. Ada video pendek juga, ada juga terkait presentasi visual yang di dalamnya gambaran visual lebih dominan daripada hanya tulisan atau tekstual saja. Ada 7 komunikasi
efektif yang di dalamnya mengandung muatan-muatan yang mengindikasikan bahwa komunikasi itu berjalan secara efektif. Yaitu harus lebih jelas atau clear, di mana pesan memiliki tujuan yang spesifik, tidak bicara ngalor ngidul, tidak menyampaikan atau menampilkan sesuatu yang tidak fokus. Lalu ringkas juga ya, konsis ya, ya, di mana efisiensi ini menjadi salah satu kunci tanpa, jadi ngomongnya tidak terlalu panjang, bukan juga berarti sangat pendek, tetapi yang terpenting apa yang disampaikan itu tidak kehilangan substansinya, mau membahas apa gitu. Selanjutnya konkret ya, didukung oleh data, jadi tidak hanya sekedar mengawang-awang, dicipta-cipta ataupun ngibul lah katakannya, tetapi ada contoh nyatanya. Lalu juga komunikasi yang efektif itu mengandung unsur kebenaran atau correct ya, akurat dan dipahami secara fakta maupun juga tata bahasa. Selanjutnya harus logis atau struktur ya, terstruktur ya, istilahnya koheren ya. Apa yang disampaikan memiliki muatan yang bisa diuji, bisa dipastikan tahapan-tahapan komunikasinya dari mungkin sesuatu yang mayor menjadi sesuatu yang minor. Mungkin awalnya ada pembukaan komunikasi yang umum, tetapi fokus terhadap unsur komunikasi yang ingin disampaikan itu lebih koheren, lebih terstruktur. Selanjutnya ada prinsip completed ya, lengkap. Semua informasi yang dibutuhkan tersampaikan dari awal sampai akhir, sampai juga berbicara tentang muatan-muatan. Dan yang terakhir, courteous ya. Courteous itu berkaitan dengan sopan santun. Gimana cara interaksinya juga memposisikan audiens sebagai entitas yang harus dihormati dan juga memahami kesetaraan dalam komunikasi itu sendiri. Tentunya dalam komunikasi ada beberapa hambatan ya. Bagaimana semua faktor ini bisa mengganggu efektivitas penyampaian dan penerimaan pesan, baik dalam ruang lingkup semantik atau psikologinya maupun strukturalnya dan sisi digital. Adapun hambatan semantik ini berkaitan dengan cara atau pemahaman mengenai sesuatu yang disampaikan ya, tentang penggunaan artikulasi atau bahasa yang digunakan yang terkadang ya pemahamannya berbeda di satu daerah dengan yang daerah lain. Dalam konteks kalimat tertentu bisa jadi itu sebagai sesuatu yang penuh hormat, tetapi di tempat lain itu adalah bahasa kasar, misalkan ada Sunda, ada Jawa, ataupun yang lainnya. Ataupun dari penggunaan bahasa-bahasa yang terkadang ambiguitas atau memiliki makna yang lebih dari satu dan menimbulkan penafsiran ganda. Kita harus memastikan bahwa apa yang disampaikan tidak terhambat bahasa semantik, artinya tidak dihambat karena pemahaman ambiguitas persepsi. Lalu perbedaan latar belakang ya. Semantik ini dikaitkan dengan penggunaan istilah-istilah teknis yang terkadang seseorang wah karena jago bahasa Inggris banyak aja pengulangan-pengulangan frase bahasa Inggris, padahal audiensnya sedemikian rupa dalam konteks pemahaman. Bukan salah, tetapi tidak berkesesuaian. Ada perbedaan. Lalu juga dalam konteks semantik ini ada bahasa yang tidak tepat, yang terlalu rumit, yang terlalu apa namanya bersifat jargon-jargon, karena tidak semua apa namanya komunitas interaksi kita dipahami dalam keselarasan yang setara. Selanjutnya hambatannya adalah simbol nonverbal yang berbeda, ekspresi atau gestur yang diartikan berbeda di tiap budaya. Orang tersenyum disangka ramah di satu budaya tertentu, tapi di tempat lain senyum tepugah-puguh atau
hanya sekedar semu terpaksa, bisa jadi itu dipahami sebagai bentuk merendahkan ataupun mengenyapingkan dan lain-lain. Akibatnya dari hambatan ini, pesan yang diterima bisa berbeda dari maksud dan tujuan atau diistilahkan miskomunikasi. Selanjutnya terkait hambatan, ada hambatan psikologis ya, hambatan kejiwaan ataupun emosi yang mempengaruhi proses komunikasi. Ada prasangka atau stereotip ya, prasangkanya prasangka negatif yang menyebabkan pesan tidak tercapai secara objektif. Terkadang penyampaian yang diterima dari seseorang yang dipersangkakan negatif ataupun stereotip lah, pokoknya mah mau balik lah, mau bener lah, tidak akan jelas lah. Nah, itu juga sebuah resistensi interaksi komunikasi ya. Lalu yang kedua, emosi yang kuat, adanya kemarahan, kecemasan atau stres. Ini akan mengganggu konsentrasi dan pemahaman. Selanjutnya sifat atau sikap defensif, di mana penerima merasa terganggu dengan asumsi, menyangkal atau memutarbalikkan pesan. Lalu yang keempat, persepsi selektif. Ya, kecenderungan ini terkait dengan bahwa si penerima hanya mendengar atau melihat dari apa yang sesuai dengan keyakinan dirinya. Kalau dia sudah taklid buta, apapun yang menjadi kebenaran atau arahan kebenaran dari pihak lain dianggapnya salah. Dan yang kelima, terkait hambatan psikologis ini, adanya gangguan mental. Orang yang lebih cepat lelah, cepat bosan, atau kurang termotivasi, tentu akan mendapatkan hambatan psikologi jika dalam interaksinya muncul gangguan mental. Jadi pada akhirnya hambatan psikologis ini seringkali membuat komunikasi tidak efektif karena pesan diolah secara tidak rasional. Tadi ada kegangguan mental atau juga defensif, tidak mau menerima, tidak terbuka menerima. Oke. Selanjutnya hambatan struktural. Ini terkait dengan sistem, hierarki, dan alur komunikasi dalam organisasi tertentu. Terkadang penyampaian dari pihak yang lebih bawah atau yang lebih atas akan merupakan salah satu hambatan struktural di bidang birokrasi ya. Terlalu banyak birokrasi yang dilewati, bisa jadi pemahaman atas hal yang dikomunikasikan akan terdistorsi ya, ataupun bisa lambat ataupun bisa salah pemahaman. Selanjutnya, hambatan struktural ini terkait jarak fisik atau geografis. Pemisahan lokasi yang jauh menyulitkan interaksi baik langsung maupun cepat ya. Jadi mimiknya tidak terlihat, dianggap bahwa persepsi yang dilahirkan adalah persepsi masing-masing pendengar saja. Selanjutnya, sentralisasi informasi. Hanya pihak tertentu yang memiliki akses terhadap informasi sehingga terjadi kesenjangan komunikasi dan kurangnya saluran komunikasi. Di dalamnya tidak tersedia media yang mampu memadai untuk menyampaikan pesan secara terbuka. Ketika kurang saluran komunikasi, nah sisi lain dari komunitas bisa jadi tidak tersampaikan dengan sesuai karena salurannya tidak sesuai. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan. Selalu ada konflik antar unit, divisi dalam organisasi. Dalam konteks misalkan divisi atau departemen marketing ya, orientasinya terjual secepatnya ya, sehingga menuntut produksi yang sangat berkualitas. Tetapi di sisi produksi bisa jadi ada hambatan tersendiri, misalkan kualitas mesin yang ada tidak sesuai karena sudah berkepanjangan waktu penggunaannya. Nah, ini juga menjadi hambatan tersendiri. Hambatan struktural lainnya selain tingkatan birokrasi juga jarak fisik dan geografis, sentralisasi informasi, dan kurangnya saluran komunikasi serta perbedaan kepentingan. Nah, pada pembahasan selanjutnya adalah tentang hambatan digital ya.
Akibat penggunaan teknologi yang begitu cepat perubahannya, baik digital maupun media elektronik, ya, sering meningkatkan beberapa hambatan dan biasanya juga diakibatkan adanya gangguan teknis, keterbatasan nonverbal dalam arti ada budaya dengan intonasi-intonasi tertentu yang bisa saja salah anggap persepsi. Lalu juga informasi yang overload atau berlebihan, ya, sehingga sulit memilah. Selanjutnya kesenjangan digital, di mana perbedaan akses terhadap teknologi dan literasi digital antar individu juga kelompok menyebabkan lahirnya ketimpangan pemahaman, ya. Nah, aksesnya lambat sehingga informasi yang diterima juga akan lambat. Dan yang terakhir keamanan dan privacy ini berkaitan dengan ancaman peretasan, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan data. Sehingga cara mengatasi hambatan komunikasi ini dicontohkan misalkan dalam hambatan semantik, ya. Ada perbedaan interpretasi kata. Strateginya kita harus menggunakan bahasa yang disesuaikan, yang mudah dipahami oleh berbagai pihak atau audiens. Dalam konteks psikologi, contohnya adanya emosi yang meledak-ledak, bias kognitif dan stereotip atau ketakutan atau penolakan terhadap persepsi tertentu. Latihan ataupun strategi mengatasinya dengan melatih emotional intelligence. Ya, jadi emosinya yang terlatih sehingga kelihatan kecerdasannya. Juga lakukan klarifikasi asumsi. Selanjutnya dalam hambatan struktural dikaitkan dengan biasanya hierarki organisasi yang panjang. Nah, ini kita harus menerapkan komunikasi skip level dan saluran horizontal, penguatan terhadap saluran horizontal. Dan pada akhirnya ada jenis hambatan lainnya adalah hambatan digital, ya. Ada notifikasi fatigue atau juga misinformasi atau juga bercampur dengan kepentingan-kepentingan lain sehingga lebih dianggap fake information, jadi kebohongan ataupun kejelekan dalam berkomunikasi. Strategi mengatasinya dengan mengatur etika komunikasi asinkronus, melakukan verifikasi sumber-sumber yang digunakan sebagai literatur komunikasinya karena sudah menyebar. Hal yang perlu diperhatikan lainnya terkait dengan komunikasi adalah aktivasi tentang listening, ya, mendengarkan. Dalam beberapa pembahasan tentang hambatan komunikasi, nah, atau juga mendengar aktif, ini merupakan salah satu keterampilan penting yang bisa mengatasi berbagai hambatan. Ya, jadi active listening ini tidak sekedar mendengar, tapi juga melibatkan usaha sadar untuk memahami pesan-pesan secara utuh, ya. Ada 4 komponen dalam active listening ini, yaitu komponen parafrase, klarifikasi, empati, dan juga kontak mata. Dalam konsep aktivasi listening berkaitan parafrase ini dengan menggunakan kembali pokok-pokok pikiran kita sehingga tujuan dari komunikasi itu yaitu memastikan pemahaman sekaligus juga menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Di sisi lain ini kita lihat manfaat mengatasi hambatan ini yaitu dari sisi psikologi membantu pendengar tetap fokus, dari sisi struktural, ya, dalam komunikasi berjenjang parafrase dapat mencegah kesalahan pesan, dan dari sisi digital dalam komunikasi teks memparafrase pesan sebelum merespon juga mengurangi resiko salah persepsi. Selanjutnya klasifikasi, ya, klarifikasi. Klarifikasi merupakan upaya meminta penjelasan. Nah, jadi ada bentuk komunikasi yang di dalamnya adalah permohonan atau permintaan penjelasan atas statement tertentu. Nah, seperti kemarin bahwa
Yang menentukan kapan puasa atau kapan berlebaran itu otoritas ulil amri. Ya, eh, yang lain penetapannya haram. Nah, ini juga harus diklarifikasi apa penyebab dari statement-statement itu. Selanjutnya manfaat mengatasi hambatan ini tentunya terkait dengan beberapa cara pandang semantik, ya, jelasnya memperjelas istilah atau jargon yang memiliki potensi makna ganda. Lalu juga dari sisi psikologi, meredam asumsi dan menciptakan ruang aman bagi pembicara, dan dari sisi struktural menjembatani kesenjangan informasi akibat hierarki yang ada dalam organisasi. Dan yang terakhir secara digital menghindari kesimpulan keliru akibat pesan yang terlalu singkat sehingga tidak lengkap dan dimaknai berbeda dari mesin digital. Oke, selanjutnya empati ya. Ini berkaitan dengan kemampuan merasakan dan memahami persepsi atau perspektif, perasaan, juga situasi pembicara. Tentunya tanpa menghakimi di dalamnya. Bisa mengatasi hambatan psikologis, membangun kepercayaan, hambatan semantik dengan membantu menangkap makna-makna yang benar di balik kata-kata yang disampaikan. Selanjutnya secara struktural di dalam organisasi kita bisa menjembatani perbedaan jabatan yang tentunya di dalamnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang terakhir manfaat mengatasi hambatan secara digital walaupun tidak bertatap muka tapi menunjukkan empati melalui tulisan, lalu juga dapat mengurangi kesan atau kekakuan ya dan rasa dingin terhadap interaksi yang ada di pertemuan dalam jaringan atau daring. Selanjutnya kontak mata, ya ini juga merupakan isyarat nonverbal yang menunjukkan perhatian dan keterlibatan dalam percakapan. Cara melakukannya, pastikan Anda menatap lawan bicara secara wajar, tidak menatap terlalu tajam atau menghindar, dan dalam hal ini disesuaikan dengan konteks budaya di tempat kita berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, manfaatnya dari kontak mata ini secara psikologis membangun rasa dihargai dan diperhatikan secara semantik, membantu menangkap ekspresi dan melengkapi makna verbal, lalu juga secara struktural dalam komunikasi formal, kontak mata yang baik dapat mengurangi kesan birokratis, ya. Dan yang terakhir dalam konteks digital, ya ada pola komunikasi misalkan berbasis video. Ini kontak mata dilakukan dengan melihat ke arah kamera bukan ke layar untuk menciptakan interaksi langsung dengan pemirsa. Oke, selanjutnya kita bahas tentang komunikasi yang persuasif ya. Di dalamnya merupakan seni mempengaruhi keyakinan, sikap dan perilaku audiens tanpa paksaan. Kita dalam prinsip-prinsip persuasif ini harus memperhatikan kurang lebih 7 konsep prinsip persuasif, yaitu komunikasi persuasif yang memiliki umpan balik atau apa namanya respon, di mana di dalamnya juga harus ada eh, scarcity atau kelangkaan, jadi diikuti oleh otoritas si penyampai komunikasi dan harus konsisten, juga harus disukai dan ada bukti sosialnya sehingga melahirkan persatuan. Oke, di sini kita lihat bagaimana prinsip reciprocity ya, yang di dalamnya orang cenderung ingin membalas kebaikan atau juga scarcity, nilai barang meningkat jika langka. Nah, pada sisi lain, authority bisa menunjukkan kredibilitas melalui data dan pengalaman secara rujukan terpercaya. Lalu konsistensi berbicara tentang bagaimana komitmen kecil terlebih dahulu sebelum dilakukan langkah-langkah mengajukan permintaan yang lebih besar.
Yang kelima, liking ya. Ini orang yang lebih mudah dipengaruhi oleh yang disukai. Lalu selanjutnya social proof ya, pembenaran atas kondisi sosial di mana orang mengikuti perilaku mayoritas secara mayor. Lalu juga unity ya, ini merupakan identitas bersama yang menciptakan ikatan-ikatan yang di dalamnya menggunakan kalimat atau kata-kata yang berarti semua yang dibahas adalah merupakan tujuan bersama. Oke, pendekatan selanjutnya storytelling ya, memberi cerita yang di dalamnya secara efektif mengandung tantangan, mengandung aksi, mengandung juga hasil yang terukur, yang positif, dan pembelajaran untuk diambil pesan moralnya. Di sisi lain juga ada konsep neuromarketing komunikasi yang menunjukkan bahwa keputusan dipengaruhi oleh sistem emosi dan juga logika. Selanjutnya, secara umum komunikasi dalam konteks profesional ataupun menggunakan digital atau pitch akan melahirkan komunikasi lisan yang persuasif. Misalkan dengan menyampaikan ide 3-60 detik, lalu juga strukturnya, apa yang dimasalahkan, apa yang menjadi solusi, apa yang dibutuhkan. Ini merupakan teknik elevator pitch ya, dari mulai ide sampai pemahaman apa yang dibutuhkan ya dibuat lah ya. Lalu juga presentasi yang mengikat menggunakan rule of three, 3 poin utama yaitu adanya visual pendukung, adanya interaksi, dan berbagai pertanyaan atau polling sebagai referensinya. Selanjutnya komunikasi tertulis di era digital, ada email profesional dan juga ada pesan instan berupa WhatsApp ataupun Slack yang bisa menghindari pesan bertele-tele, ya terukur cepat dan sesuai tujuan ya. Oke. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal dan virtual. Di dalamnya ada eye contact virtual, proxemic digital, yaitu mengatur latar belakang dan pencahayaan sehingga enak dibaca, enak dilihat. Lalu juga mendorong micro expression yang lebih tulus sehingga meningkatkan kredibilitas. Dari kesemuanya ini kita lihat ada studi kasus ya berkaitan dengan komunikasi persuasif. Misalkan seorang manajer di perusahaan rintisan atau startup harus meyakinkan investor untuk memberikan pendanaan tambahan di tengah kondisi pasar yang lesu. Nah, apa yang harus dilakukan, diterapkan? Ya, pertama, ya dalam kondisi tuntutan tadi ya, perusahaan baru adanya kredibilitas ya, menyajikan data yang benar, adanya pengelolaan emosi dengan menggunakan storytelling yang menceritakan perjalanan perusahaan melewati tantangan-tantangan ya sampai dipercaya oleh investor. Ada juga logika ya, menyertakan proyeksi keuangan sehingga bisa dipersepsikan mampu mengembang amanat ataupun menggunakan keuangan. Dan yang terakhir prinsip scarcity dan social proof menyampaikan bahwa beberapa investor lain sedang dalam tahap due diligence ya, keputusan mengambil keputusan di dua kondisi yang sedang dipilih dan menciptakan urgensi. Nah, dalam konteks penyampaiannya secara umum, komunikasi juga bisa salah diterimanya. Misalkan berkaitan dengan terlalu panjangnya materi, tidak jelasnya materi, dan tidak mendengarkannya audiens, serta tidak memahami audiens. Ini merupakan kesalahan, ya kesalahan besar. Sehingga harus diperbaiki dengan bicara yang singkat dan jelas, speak with data, lalu juga confidence-nya, percaya diri, dan mendengarkan lawan bicara. Nah, ini contoh, bukan contoh tugas mahasiswanya, buat elevator pitch atau penyampaian apa yang menjadi apa namanya pembahasan kita kali ini terkait dengan komunikasi. Sebutkan ide atau produknya,
Sebutkan juga tujuan untuk meyakinkan audiens. Nah, ini dalam 2 menit rekaman di berbagai platform ya. Sertakan juga transkrip ya dan analisis penggunaan prinsip yang tadi yang disampaikan dalam prinsip-prinsip persuasif. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Nah, tentunya ini akan jalan jika kita mampu memahami dan melaksanakan. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan?